Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saya sampaikan kepada semua jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gedung pada saat sore hari ini. Segera kita akan mulaikan ibadah raya hari Minggu sore, dan saya terlalu yakin setiap kita jemaat yang ada di rumah siap mau memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, bahkan siap mau diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita menyembah Allah yang hidup. Beberapa menit ke depan kita menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang pada saat sore hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia adalah Allah yang senang disembah, Allah yang senang ditinggikan, senang dipuji. Maka setiap kita jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di dalam tempat ini, sama-sama kita memuji, sama-sama kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia yang berbahaya. Doa puji sembah kita kepada Dia. Haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur, terima kasih kepadamu Bapa yang baik. Kalau Tuhan boleh tolong kami, kalau Tuhan boleh sertai kami sampai pada saat sore hari ini, semua kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Maka sore hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu, bahkan kami siap untuk diberkati Tuhan.
Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat sore hari ini. Dan setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah, biar mereka boleh hanya terarah hati pikiran mereka hanya kepada-Mu. Biar mereka Tuhan sama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan puji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah raya kami pada hari ini, mulai dari pertama-pertama sampai pada tamatnya. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang akan mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan sore hari ini, yang akan memainkan gitar, Tuhan tolong dia, pakai dia dengan luar biasa, urapi dia Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan memimpin umat-umat Tuhan masuk dalam pujian sembah, juga Tuhan tolong juga Tuhan Yesus mengurapinya. Bahkan hamba Tuhan yang Tuhan pakai sore hari ini untuk memberitakan firman Allah, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, tolong beliau, tolong dia Tuhan, pakai dia dengan luar biasa, agar setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua setiap jemaat yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan setiap jemaat yang ada di rumah, silakan Anda berdiri. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, kita tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Katakan sorak, haleluya. Sorak, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam kesamaan-Nya. Tak ada kutuk berikan puji. Haleluya. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam kesamaan-Nya. Tak ada kutuk mengikat puji Tuhan. Saya percaya setiap kita umat-umat Tuhan yang ada di rumah sore hari ini, ketika engkau memuji Tuhan, sungguh-sungguh ada antusias di dalam kita memuji Tuhan, pasti Allah akan datang di rumah menjamah engkau dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian berkata, Engkau ada
bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Haleluya. Mari pujian ini Engkau ada bersamaku. Puji Tuhan ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuasaan, haleluya, kekuatan jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Lewati semua, lewati semua kegenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi kami kekuatan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Lewati semua, lewati semua kegenangan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi kami kekuatan, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, katakan anugerah-Mu besar. Saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk melayani kita. Anugerah-Mu besar melimpah bagi hidup. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab kami tahu tanpa firman Allah di dalam kehidupan kami tidak bisa buat apa-apa. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, sebab Engkau adalah keperluan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Haleluya. Dimanapun sidang jemaat berada pada saat ini, mereka berada di rumah masing-masing, mereka sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang memberikan jawaban yang pasti buat kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kita. Dan kita percaya pada saat ini kita
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu dimanapun saudara berada pada saat ini, khususnya GPDI Eklesia Sunter Podomoro, saudara sementara mendengarkan program ini, mendengarkan kebenaran firman Allah, saudara boleh siapkan Alkitab masing-masing untuk bisa belajar, mendengarkan juga apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya kita yang sudah biasa bertemu di rumah ibadah sudah kangen, rindu ketemu satu sama lain. Tapi kita percaya akan ada satu waktu yang luar biasa yang juga kita akan bertemu bersama-sama beribadah seperti pada waktu-waktu yang lalu. Puji Tuhan, kita siapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya akan baca. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Puji Tuhan. Ayat ini yang baru kita baca ini, saudara-saudara, ini suatu peristiwa peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa atau negeri Aram. Negeri Aram yang sering kali menyerang bangsa Israel. Dan negeri Aram ini, saudara-saudara, cukup ditakuti oleh bangsa Israel karena bangsa Aram pada waktu berperang dengan bangsa Israel, raja daripada bangsa Israel, yaitu Raja Ahab, meninggal dunia ketika kedua bangsa ini berperang. Ketika dia meninggal dunia, saudara-saudara, Raja Israel, saudara, maka anaknya yang menjadi raja yang bernama Yoram, saudara, menggantikan orang tuanya. Tiba-tiba bangsa Aram ini mau menyerang lagi bangsa ini. Apa yang terjadi, saudara, ketika negeri Aram ini mau menyerang bangsa Israel, mereka panggil, raja ini panggil pegawai-pegawainya, dia panggil pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarnya untuk melakukan strategi bagaimana caranya untuk menyerang bangsa umat pilihan Allah ini, bangsa Israel. Dengan strategi yang sudah bagus, dengan rencana yang jahat yang mereka akan lakukan, tiba-tiba Raja Aram panggil anak buahnya. Waktu mereka kumpul, dia bertanya, "Kenapa rahasia kita ini strategi untuk menyerang bangsa Israel? Kok bangsa Israel, Raja Israel sudah mengetahui rencana kita?" Kira-kira mungkin cerita seperti itu. Siapakah di antara kita yang mungkin mengkhianati untuk memberitahu kepada raja bangsa Israel? Salah satu dari pegawainya berkata, "Raja, tidak ada yang memberitahu, tetapi yang memberitahu kepada bangsa Israel adalah si abdi Allah itu yang bernama Elisa, seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang banyak melakukan mujizat Tuhan, seorang hamba Tuhan yang banyak berdoa. Dialah yang memberitahu kepada raja
bangsa Israel. Saudara, uniknya dari rencana ini, saudara, daripada bangsa Aram ini, mereka sudah mempersiapkan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-14, di sana mereka sudah mempersiapkan, saudara, kereta dan tentara yang besar. Ada kereta-kereta, ada kuda-kuda dan tentara-tentara yang besar. Persiapan cukup luar biasa. Tetapi saudara, untuk menyerang bangsa Israel. Tapi berubahnya begini, saudara. Bangsa Aram bukan lagi berhadapan dengan tentara-tentara Israel, tapi berubah dengan satu pribadi yang bernama Elisa. Kuda-kuda, kereta-kereta, tentara-tentara yang luar biasa mau menyerang satu orang saja yang bernama Elisa. Karena mereka marah. Rupanya Elisa ada di belakang bangsa ini, bangsa Israel. Dan Elisa ini yang benar-benar dekat dengan Tuhan, selalu menyampaikan hikmat-hikmat daripada Allah untuk supaya bangsa ini tetap disertai oleh Tuhan. Saya yakin kita semua sebagaimana orang percaya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan juga. Menjadi berkat di tengah-tengah bangsa, khususnya di negara kita yang kita cinta ini. Sebagaimana Elisa menopang bangsa Israel ke pemerintahannya, begitupun kita sebagai gereja Tuhan ada kepekaan dengan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, dan Elisa melakukan hal itu. Apakah ada resiko? Ada resiko yang harus dihadapi oleh Elisa. Ketika mereka rencana berperang, ayo mari kita serang Elisa itu. Elisa didampingi oleh seorang, kata Alkitab, bujang, saudara, hamba yang mendampingi Elisa, mendampingi dalam pekerjaan Tuhan, mendampingi dalam karya-karya yang dikerjakan oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara bujang ini melihat di depan rumah Elisa, di sana dia melihat ada tentara-tentara yang disiapkan oleh bangsa Aram, ada kereta, ada kuda-kuda. Dan hamba ini, bujang ini merasa takut. Ketakutan yang begitu luar biasa. Kata firman Allah, saudara-saudara, waktu dia berhadapan dengan Elisa, saudara-saudara, dia berkata begini, celaka tuanku, apa yang kita perbuat? Dia berkata kepada Elisa, Elisa, kita mau celaka, kita mau mati, kita mau hancur. Di depan kita ada tentara yang besar, di depan kita ada kuda-kuda yang diperalat, dipakai. Kita tidak ada fasilitas apa-apa. Wajar kalau dia takut. Saudara pun mungkin sering ada ketakutan yang terjadi dalam pribadi lepas pribadi. Tapi kita mau lihat solusi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada solusi. Elisa hanya berkata, pertama dia berkata begini, saudara, di ayatnya yang ke-16 dia hanya berkata, jangan takut. Amin. Di depan kita seperti ada tentara yang besar. Di depan kita seperti ada persoalan yang besar. Sakit penyakit, corona yang mengancam kita, yang menakutkan. Dan tidak ada satu manusia yang mungkin berkata tidak takut. Sudah di seluruh dunia ketakutan dengan hal ini mempengaruhi dalam segala bidang. Ketakutan. Tetapi Elisa sebagai hamba Tuhan, dia mengangkat supaya hambanya ini yang mendampingi dia melayani Tuhan. Pertama, rupanya kita tidak usah terbawa dengan ketakutan. Bagaimana kita supaya kita tidak takut? Kan saya juga takut menghadapi persoalan ini. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kata firman Allah, hanya dekat Allah saja, Amen. aku tenang. Itu solusi yang dia berikan kepada hambanya.
Dan yang kedua, masih di dalam ayatnya yang ke-16, saudara, ia berkata begini, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hei hambaku, Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita. Yang lebih banyak itu tidak kelihatan. Dia mengangkat rohani daripada pujang ini, di mana yang menyertai dia yang tidak kelihatan itu lebih besar, lebih banyak yang menyertai kita. Artinya solusi kedua, pertama jangan takut, kedua yaitu kita memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Iman apa saudara-saudara? Yaitu iman yang membangkitkan. Kita hamba-hamba Tuhan, kita orang percaya, mari kita memberi semangat iman untuk membangkitkan banyak orang untuk dia kuat menghadapi ketakutan ini. Iman yang memberikan satu pengharapan yang pasti. Jangan melemahkan orang lain. Gereja harus tampil di mana memberikan pengharapan kepada dunia, kepada teman-teman kita. Dan iman yang punya keyakinan pasti menang. Amin. Itulah solusi yang dia berikan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, masih ayatnya yang ke-17, dia berkata, lalu berdoalah Elisa. Dia berdoa supaya hamba ini dibukakan matanya. Tuhan, bukakan mata dari rekan pelayananku ini. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Allah, untuk melihat kebesaran Allah. Tengah-tengah ketakutan ini, mari kita buka mata rohani. Bukan kita melihat ketakutan, bukan melihat ancaman, bukan melihat kematian, bukan melihat sakit penyakit, tapi kita mau buka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan daripada Allah sendiri. Solusi terakhir, yaitu yang keempat, ayat 21-22. Ketika bangsa Aram ini kalah, dan ketika bangsa Aram ini didoakan oleh Elisa supaya mereka buta semua, kesempatan Raja Israel untuk membunuh mereka. Kata firman Allah, Raja Israel berkata, "Woi Elisa, apakah kita mau bunuh juga orang ini?" Tetapi Elisa tidak melakukan kekerasan. Artinya solusi keempat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi minta hikmat daripada Allah sendiri. Elisa memiliki hikmat. Dia berkata, tidak usah dibalas. Jangan dibalas. Jangan menyerang. Dan kata firman Allah, ketika mereka tidak menyerang, tidak membalas kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel, berkata di ayat 23 terakhir, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram masuk negeri Israel. Sejak saat itu mereka mengalami ketenangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan solusi buat kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menghadapi tantangan ini. Pertama, jangan takut. Amin. Kedua, memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa. Dan yang keempat, miliki hikmat daripada Tuhan sendiri. Kita pasti menang. Kita akan kalahkan segala persoalan hidup yang datang dalam hidup kita. Saudara, saya mau berdoa buat saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang ada di ruangan ini, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya lewat firman Allah pada saat ini, dimanapun sidang jemaat berada, mereka mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah yang menjadi jaminan yang pasti Tuhan. Kami sudah dikuatkan, dibangunkan. Kami tidak usah takut, karena yang menyertai kami lebih banyak dari segala persoalan yang kami takuti. Lebih kuat dari segala kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Terima kasih, kami mau memiliki iman percaya kepadamu. Kami mau memiliki doa di dalam hidup kami. Dan beri kami selalu hikmat daripada Engkau sendiri. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Teni Waliwala. Semua kami jemaat GPD Gereja Santo Moro-Moro sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh mbahnya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa kembali dalam acara selanjutnya. Haleluya. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Cuma 30 menit. Iya, pas 30 menit. Oh, nggak mau ya. Belum baru.